Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengajak pada seluruh masyarakat Kota Makassar, mari kita sukseskan F8 dengan beramai-ramai mulai menonton pada saat atraksi udara, atraksi laut. Yang kedua, beramai-ramai datang ke sepanjang Pantai Losari arena F8 dan sekaligus mengajak keluarga untuk menonton siaran langsung di 4 TV nasional mulai jam 8:30 sampai jam 9:30 malam, dan membersihkan wilayah karena kita akan dikunjungi oleh tamu-tamu kita. Mari sukseskan F8, datang ke F8 dan posting semua berita-berita baik ke F8 ke teman-teman kita di seluruh Sulawesi Selatan, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. FM Pro 1 LRI Makassar. Kanal Inspirasi. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda marga, kobarkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat agung yang tercinta, negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami hadirkan kembali siaran TNI Polri di edisi Rabu 7 September 2022. Saya Milani Ahmad dan di studio sudah hadir narasumber kami dari Kodam 14 Hasanuddin. Ada Bapak Letkol Infantri Agus Salim SH selaku Kababin Mifit Catdam, susah ya bacanya ya. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Milani Ahmad. Saya Letnan Kolonel Infantri Agus Salim, ya. Kababin Mempecat dan 14 Hasanuddin, melalui siaran RRI Pro 194,4 FM Makassar, ya, untuk menyapa para pemirsa. Terima kasih. Baik, Pak Agus, ini kita ngobrolnya tentang peran Babin Minfet Catdam 14 Hasanuddin dalam menyelenggarakan pengurusan administrasi veteran Republik Indonesia dan juga cadangan TNI di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Ini ada beberapa poin ini ya yang akan kita obrolkan sore hari ini. Dan sebentar kita juga terima kesempatan dari pendengar kita untuk gabung di line telepon 0821 3333 9440, juga bisa melalui pesan WhatsApp pertanyaannya ya. Baik Mbak Melani. Baik Pak Agus, ini di awal dulu kita kenalan dulu tentang Babin Minfet Catdam. Mungkin agak asing di telinga pendengar kita ya. Bisa digambarkan seperti apa ini Pak? Baik Mbak Melani. Babin Mempecat Kodam 14 Hasanuddin ini merupakan salah satu badan pembina administrasi veteran Republik Indonesia, ya, dan cadangan Komando Daerah Militer dibawa langsung Pangdam. Kemudian tugas pokok daripada Babin Mempecat Kodam 14 Hasanuddin membantu Pangdam dalam menyelenggarakan administrasi veteran Republik Indonesia dan cadangan TNI di wilayah Kodam 14 Hasanuddin, yang meliputi pencatatan, penerimaan, registrasi, dan penyaringan calon veteran Republik Indonesia dan cadangan di lingkungan Kodam 14 Hasanuddin. Perlu saya sampaikan juga Mbak Melani bahwa Babin Mempecat ini melalui skep Kasat nomor 37 Romawi 5 1985 tanggal 25 Mei 1985, namun efektifnya operasional pada tahun 86. Kemudian selanjutnya ada dua fungsi. Di Babin Mempecat ada fungsi utama dengan fungsi organik.
Fungsi utama ini ada tiga kabak berpangkat letkol, satu kabak rekrim, kemudian satu kabak mimpet, kemudian satu kabak mincat. Kemudian tugas masing-masing ini ada kabak rekrim ini yang meliputi bagaimana registrasi dan penyaringan calon veteran Republik Indonesia dan cadangan. Sedangkan untuk administrasi veteran ini yang berkenaan dengan administrasi pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data veteran Republik Indonesia di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Kemudian yang ketiga cabak mincat ini adalah berkenaan dengan administrasi pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data cadangan TNI AD di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Demikian Mbak Melani. Itu dia lingkup tugas pokok dan fungsinya dari Babin Mit ini ya. Saya agak susah mengucapkan ini, Babin Min Vetcat ya. Oke. Kemudian ini tadi bersangkutan dengan veteran Republik Indonesia. Bisa disampaikan kepada pendengar kita apa sebetulnya yang dimaksud dengan veteran Republik Indonesia, Pak Agus? Terima kasih Mbak Melani. Ya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014, kemudian di pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Ya. tentang Veteran Republik Indonesia pada pasal 1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan negara kedaulatan Republik Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian, Mbak. Oke. Jadi itu yang dimaksud dengan veteran Republik Indonesia ya. Kalau skopnya cukup luas, tentu ada penggolongan-penggolongannya, Pak Agus ya. Baik, Mbak Mari. Penggolongannya seperti apa nih? Terkait masalah penggolongan ini sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 pada pasal 3 dan sampai dengan pasal 8 yang antara lain ada 3 penggolongan. Yang pertama, veteran perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Ini ada pada pasal 3. Pada golongan itu ada golongan A, B, C, dan D dan E. Dilihat dari masa perjuangan. Kalau yang golongan A itu 4 tahun dia melaksanakan perjuangan. Ya. Kemudian yang golongan B 3 tahun melaksanakan perjuangan. Golongan C 2 tahun. Kemudian golongan D 1 tahun. Serta golongan E paling singkat 6 bulan. Sampai sekarang masih ada itu Pak ya? Masih ada. Karena kemarin kita di Bali melaksanakan Tahorpet tunjangan veteran Republik Indonesia, itu masih 353 yang melaksanakan sidang, ada 22 yang tidak memenuhi syarat, termasuk dalamnya masih ada PKRI yang mungkin memang waktu itu keluarganya belum tahu bahwa ada kebijakan dari negara untuk memberikan hak-hak bagi veteran. Kemudian yang kedua, yang tadi sesuai dengan pertanyaan penggolongan, tadi PKRI, kemudian pembela. Ini ada pembela, ada 2-3 macam pembela juga, ada pembela Trikora, kemudian ada pembela Dwikora, kemudian ada Seroja. Kalau Seroja kita yang 721 yang berangkat ke tahun 75. Kemudian yang Trikora ini yang di Kalimantannya. Kemudian Kalimantan Barat. Kemudian Dwikora ini yang Papua. Penggolongan-penggolongan juga ada golongan A, B, C dan D. Masing-masing ada golongan. Kalau yang Trikora ini paling singkat 18 bulan. Kemudian yang golongan B paling singkat 12 bulan. Golongan C paling singkat 6 bulan. Golongan D 3 bulan dan golongan E 3 bulan. Sedangkan untuk yang Dwikora paling singkat dia 27 bulan. Kemudian golongan B 18 bulan, golongan C 12 bulan, golongan D 6 bulan dan golongan E 3 bulan. Sedangkan untuk Seroja ini paling singkat dia golongan A 14 bulan, golongan B 12 bulan, kemudian golongan C 9 bulan, golongan D 6 bulan, dan golongan E 3 bulan. Sedangkan untuk veteran perdamaian yang 3 tadi, ini masa bakti penugasan dikategorikan dalam satu golongan, yaitu golongan semua golongan A, di mana negara sejak tahun 65
pasukan kita dikirim melalui PBB, sehingga di situ ada pasukan perdamaian PBB. Masuk dia kategori veteran. Demikian Mbak Malani. Oke. Dan yang pasukan perdamaian ini yang golongan A, Pak ya? Golongan A. Tidak Semua golongan A, iya. Semua golongan A. Iya. Berarti karena bertugas jauh dari Indonesia kali ya, Iya. jadi dikasih golongan A ini. Golongan A dia. Baik. Nah ini menarik ini Pak Agus, karena tadi sudah ada penggolongannya, kemudian sempat menyebutkan tadi dalam sidang ada sekian, tapi 23 yang tidak memenuhi Iya. itu persyaratan, berarti ada persyaratan untuk menjadi menjadi veteran ya. Iya. Nah itu persyaratannya apa saja nih Pak? Oh, terima kasih Mbak Malini. Memang persyaratan veteran ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 67 Iya. tahun 2014 pada pasal 11. Yang pertama saya perlu sampaikan bahwa ada persyaratan umum tanda kehormatan veteran pada pasal 11. Di situ pertama warga negara Indonesia itu sudah pasti ya. Kemudian beriman dan bertakwa. Iya. Nah itu. Kemudian setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45. Kemudian pernah berperan secara aktif dalam suatu peristiwa keveteranan. Kemudian yang terakhir dari persyaratan umum ini tidak sedang kehilangan hak menjadi veteran Republik Indonesia. Kemudian ada persyaratan administrasi untuk mendapatkan tanda kehormatan. Persyaratan administrasi veteran, calon veteran. Cukup panjang ini kalau saya mau jelaskan ini ya Mbak Melania. Mungkin ada berapa, mungkin ada 10. Secara detail saja ada formulir pendaftaran, formulir riwayat hidup singkat, keterangan kesaksian, sampai kepada surat keterangan catat kepolisian, SKCK. Demikian Mbak Melani. Kalau yang 23 itu Pak, saya tertarik karena mereka tidak melewati sidang ya untuk menjadi veteran ya. Oh iya, yang tadi yang di Bali. Yang di Oh Bali. iya, Itu makasih. apa yang menyebabkan mereka? Pertama Mbak Melani, kemarin memang pada sidang di Bali itu dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Veteran Republik Indonesia, Letnan Jenderal Dadang. Ada beberapa hal yang tidak lulus 23 itu. Yang pertama ada administrasi, kemudian ada persaksian, kan ada hal-hal yang harus, contoh mungkin kita mengajukan suatu anggota veteran satu kabupaten yang sama, tapi dia persaksiannya cuma 2, padahal aturannya satu calon veteran itu 2 saksi. Kalau kita ajukan di kabupaten yang sama 4 orang, yang tadinya diajukan 4 orang cuma 2 saksi, harusnya kan 8 saksi masing-masing saksi. Kemudian ada juga yang mungkin dicurigai adanya merubah tanggal lahir. Kemudian yang lainnya ada hal yang memang ada tidak ada dalam administrasi veteran tersebut. Oke. Ini menarik nih Pak Agus, karena kalau PNS kan begitu pensiun sudah jadi purna bakti gitu ya. Tapi kalau TNI tidak serta-merta bisa langsung jadi veteran, ada prosesnya lagi gitu Pak ya? Kalau yang masalah itu kan bukan ini, kalau TNI kan PPAD, beda dengan veteran. Kalau PPAD Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Itu kalau udah pensiun. Tapi kalau ini veteran, khusus untuk pejuang ini ya? Pejuang ini. Kalau bidang saya khusus untuk pejuang. Yang tadi saya sampaikan PKRI, pejuang kemerdekaan, kemudian pembela perdamaian. Berarti dia mengajukan diri sendiri untuk diakui sebagai veteran, atau ada ada yang mengajukan gitu Pak? Ada yang tetap diajukan, ya? tetap diajukan. Itu persyaratan-persyaratan yang udah sampaikan tadi itu. Iya. Demikian Mbak Melani. Oke. Nah ini kalau tadi sudah pada mendapatkan tanda kehormatan veteran ya sudah. Terus apa saja yang menjadi kewajiban dan juga larangan untuk anggota veteran Republik Indonesia? Baik Mbak Melani, saya perlu jelaskan kembali bahwa ada beberapa larangan dan kewajiban-kewajiban yang wajib dipatuhi oleh anggota veteran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Adapun kewajiban veteran Republik Indonesia pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, yang pertama dia harus bagaimana kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua memegang rahasia negara, menjunjung tinggi kehormatan negara. Kemudian yang ketiga menjunjung tinggi nama baik dan kode etik kehormatan veteran Republik Indonesia.
dan yang terakhir bagaimana harus berusaha menjadi unsur masyarakat yang aktif dalam melaksanakan program pembangunan ketahanan nasional. Itu kewajiban veteran. Ya. Kemudian untuk larangan-larangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tadi pada pasal 20 sampai dengan 23. Pada pasal 20 ini ada larangan memberikan keterangan tidak benar tentang dirinya atau orang lain. Ya. Kemudian pasal 21, setiap orang dilarang menamakan dirinya sebagai veteran RI sedangkan dia tidak berhak untuk disebut jadi veteran Republik. Kemudian pada pasal 22, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya atau diri orang lain yang mengakibatkan dirinya tanda kehormatan veteran Republik Indonesia dipidana. Nah, ini juga cukup tinggi ini. Denda, ada dendanya sampai dengan paling banyak 180 juta Mbak Melani. Luar biasa kan? Kalau dia memanipulasi data ya kan. Kemudian pada pasal 23 dengan sengaja menamakan dirinya sebagai veteran Republik Indonesia sedangkan ia tidak berhak atas sebutan veteran. Ini juga ada sanksi pidana paling lama 5 tahun. Kemudian denda paling banyak 225 juta Mbak Melani. Demikian Mbak Melani. Nggak main-main ini dendanya ya, karena ngaku-ngaku pahlawan. Ya betul Mbak Melani. Oke, tapi ini tentunya kalau ada kejadian seperti itu melewati sidang ya, ada pembuktian terlebih dahulu sampai bisa divonis seperti itu. Nah, sebentar kita akan hadirkan apa saja hak-hak veteran Republik Indonesia. Kemudian Anda juga bisa, buat Anda yang mendengarkan dan kebetulan punya pertanyaan seputar veteran Republik Indonesia, Anda bisa gabung. Kembali lagi saya undang Anda di line telepon dan juga WhatsApp 0821 3333 9440. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Sendiri ku diam dan merenungkan jalan yang kan membawaku pergi untuk menjauh darimu yang mulai berhenti mencoba bertahan untuk terus bersamaku. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Bayangkan ku hilang tak kembali untuk mempertanyakan lagi cintamu yang mungkin tak berarti untukku rindukan. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh gantikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Ini harusnya kita coba saling melupakan kita pernah bersama.
Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam siaran TNI Polri dengan topik kita hari ini, peran Babin Minfetcat Kodam 14 Hasanuddin dalam menyelenggarakan pengurusan administrasi veteran Republik Indonesia dan cadangan TNI di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Kita lanjut lagi nih, masih bersama Pak Agus Salim. Baik. Pak Agus, kita tadi terhenti pada apa saja kewajiban dan juga larangan anggota veteran Republik Indonesia. Nah, untuk hak-haknya sendiri apa saja hak-hak dari veteran Republik Indonesia ini? Baik, terima kasih Mbak Melani. Adapun hak-hak veteran Republik Indonesia sebagaimana yang muat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 67 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2016 tentang veteran Republik Indonesia dengan perkembangan dan kebutuhan veteran Republik Indonesia. Adapun hak-hak yang diperoleh ada yang pertama veteran perjuangan kemerdekaan yang tadi itu ada 4 yang hak yang harus diperoleh PKRI ini. Yang pertama tunjangan veteran, itu bertahap, dia tunjangan ada A, B, C, D bervariasi ya. Kemudian ada dana kehormatan. Dana kehormatan ini sama dengan perdamaian, ada Rp938.000. Kemudian pemakaman di TMP, Taman Makam Pahlawan. Kemudian hak-hak tertentu. Kemudian untuk veteran perdamaian ini ada pemakaman di TMP, kemudian hak-hak tertentu. Sedangkan yang ketiga adalah veteran anumerta, ini pemakaman di TMP dan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu ini sebenarnya sudah diatur oleh Permenhan, kemudian juga Perda masing-masing. Baik itu apa khusus untuk di Jakarta ya. Jakarta itu untuk yang veteran ini PKRI pembela itu dibebaskan untuk pajak. Pajak apa saja di DKI Jakarta. Ya kalau bisa juga di Makassar atau tidak, kalau Pak Dani Pemantau kan bisa. Demikian Mbak Malani. Terima kasih. Oke, jadi ada hak-hak khusus ya dari para pejuang ini ya, veteran Republik Indonesia. Kemudian bagaimana mekanisme pendaftaran dari calon veteran Republik Indonesia ini, Pak Agus? Baik, Mbak Melani, untuk yang mekanisme pendaftaran calon veteran Republik Indonesia ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 35 nomor 35 tahun 2014 tentang pemberian tanda kehormatan veteran Republik Indonesia pada pasal 7 dan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang tanda kehormatan veteran pada pasal 7.
Ini ada berapa macam, ada setiap calon veteran berhak mendaftarkan diri sebagai veteran untuk menerima tanda kehormatan veteran Republik Indonesia dan dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, hak mendaftarkan diri dilaksanakan sendiri atau oleh ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, bagi calon veteran Anumerta PKRI, saya kira Anumerta ini kan pejuang yang dulu itu pada zaman agresi Belanda pertama dan kedua kan, ini kan sekarang nggak ada lagi perang kan, sehingga Anumerta sudah nggak ada lagi. Anumerta ini wajib masuk sebenarnya di Taman Makam Pahlawan Utama, seperti yang ada di Jakarta kan, di Kalibata. Kalau yang kedua itu Taman Makam Pahlawan Nasional itu di kabupaten kota ada. Jadi sebenarnya semua veteran ini wajib dimakamkan, tapi banyak hal yang dari pihak keluarga Mbak Melanie. Pihak keluarga biasanya izin Pak, kami tidak usah karena ada pesanan dari sebelum meninggal. Sehingga kami sebagai saya selaku Kababin Pecat dalam hal ini sudah memerintahkan para kakan saya, karena kakan saya ada 26 kabupaten kota. Kepala kantor administrasi veteran di kabupaten kota, ada Kodim, ada Kakak Mimpet. Nah, di situ biasa ada keluarga yang tidak berkenan untuk masuk di Taman Makam Pahlawan. Kenapa? Karena mungkin ya susah katanya, padahal jadi saya perintahkan untuk bagaimana membuat surat supaya nanti di kemudian hari tidak ada yang bertanya, kok bapak saya kok tidak masuk di TMP, oh ini kok ada surat dari ahli waris. Kemudian bagi calon veteran Anumerta pendaftaran dilakukan oleh ahli warisnya, yaitu suami istri. Kemudian bagi calon veteran Anumerta Pembela dan calon veteran Anumerta Perdamaian pendaftaran dilakukan oleh warisnya, yaitu orang tua kandung dan suami istri dan seterusnya. Saya kira hampir sama semua ini mekanisme pendaftaran calon veteran Indonesia, Mbak Melanie. Oke, jadi memang harus didaftarkan oleh ahli waris ya. Oke, ini sekaligus juga nanti mengikutkan apa istilahnya bukti-bukti seperti itu Pak ya? Ya, ada bukti-buktinya ya. Kemudian tata cara pengajuan administrasi veteran untuk mendapatkan tunjangan veteran, kemudian dana kehormatan dan seterusnya nih. Apa saja bagaimana caranya untuk pengajuan administrasinya nih Pak Agus? Baik Mbak Melanie, terima kasih atas pertanyaannya cukup baik ini. Persyaratan administrasi untuk mendapatkan keputusan tunjangan veteran, keputusan dana kehormatan veteran dan keputusan tunda yatu. Tunda yatu tunjangan duda janda yatim piatu. Kalau bapak veterannya sudah meninggal, ada yang ibunya janda kan, nah, itu yang. Tapi kalau yatim piatunya kan udah jarang. Kalau sekarang ini kan masih ada anak udah umur berapa kalau masih ada anak yatim piatu ini kan, palingan janda dan dudanya ini kan. Nah, itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Untuk mendapatkan keputusan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran Republik Indonesia ada berapa yang perlu persyaratannya. Yang pertama ada lembar permohonan, kemudian ada fotokopi keputusan tanda kehormatan veteran, itu kan ada anunya tanda kehormatan veterannya kan. Kemudian ada fotokopi formulir pendaftaran calon veteran Syafet RI, kemudian ada KTP udah pasti ya KTP-nya, kemudian kartu keluarga, kemudian kutipan akta nikah, dan seterusnya. Yang terakhir ini ada pas foto ukuran 4x6 warna 4 lembar. Kemudian untuk mendapatkan keputusan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran pembela, ini pembela ya. Tadi kan dana tunjangan keputusan dari pejuang, ini pembela. Kemudian yang pertama itu adalah fotokopi keputusan tanda kehormatan veteran RI. Kemudian fotokopi formulir pendaftaran calon veteran, kemudian fotokopi skep pensiun, kemudian KTP sudah pasti ya, kemudian kartu keluarga, kutipan akta nikah, surat keterangan domisili, sama juga dengan terakhir tadi pas foto 4x6 berwarna. Sedangkan untuk yang tunda yatu yang saya bilang tadi, tunjangan duda janda yatim piatu, ini ada berapa, masih banyak yang ngajukan ke saya. Kemarin kita masih kirim ada 7 ya. Itu ada 7. Dan memenuhi persyaratan ya, itu? Ya memenuhi persyaratan kan, dari bawah dulu kan di TP2 itu, dibawa Kang Mimpet baru ke saya, habis itu kita ajukan ke sana. Tapi tidak melalui sidang, di sana diseleksi nanti turun SK anunya ya,
tunda jatuhnya. Adapun persyaratannya ada lembar permohonan, kemudian fotokopi keputusan tanda kehormatan veteran, kemudian fotokopi formulir pendaftaran calon veteran, kemudian fotokopi keputusan, dan sama dengan tadi ada KTP, KK, dan terakhir pas foto 4x6 4 lembar berwarna. Itu semuanya formnya, formulirnya itu didapat di mana nih Pak? Di kantor dari ini ya? Kalau yang ini kan rata-rata ini kan punya yang tunda jatuh ini kan, kan masih ada arsip-arsip dari veteran itu. Kan tunda jatuh masih ada. Kemudian kalau yang lainnya kan pasti yang janda-janda ini atau duda ini kan ada KTP, KK, pas foto, dan kemudian identitas pensiun dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Jadi kalau tidak lengkap kita tidak ajukan. Kita suruh lengkapi dulu di Kangkam Mimpet, maju ke saya, udah lengkap baru kita ajukan ke Kemhan. Oke, itu besaran tunjangannya berapaan itu kira-kira Pak? Kalau tunjangan besaran ini sebenarnya ya bervariasi juga sangat ya? bervariasi Mbak, bervariasi ya. Ada kalau yang saya sudah sampaikan tadi, dana kehormatan itu sama dengan PKRI Pejuang Kemerdekaan dengan Pembela, itu dana kehormatannya 938.000. Kalau perdamaian sampai sekarang memang belum ada dana kehormatan, dana veteran belum ada. Cuman ya itu yang saya sampaikan tadi, ada hal-hal tertentu saja. Contoh mungkin mau naik pesawat, kemudian kapal laut, belanja-belanja itu, tapi perda masing-masing. Kalau dari Kemhan biasanya kan ada sekian persen, tapi perdanya biasanya tidak mendukung ke sana. Perdanya kalau di Permen hanya 50, tapi perdanya cuma 25 ya kita isu gitu. Di masing-masing wilayah kan beda ya Mbak ya. Itu kalau untuk tupiknya yang lainnya tunjangan veteran ini ada bervariasi. Kalau untuk yang pejuang kemerdekaan golongan A 2 juta. Kemudian golongan B 1.938.000. Kemudian golongan C 1.875.000. Kemudian golongan D 1.813.000. Kemudian golongan E 1.750.000. Sedangkan untuk Pembela sama 1.750.000. Kalau nanti tunjangan jatuhnya ada lagi nih Mbak, ada yang janda tadi kan. Ada golongan A 1.800.000, paling tinggi nih 1.813.000, sampai yang paling rendah golongan E ini 1.500.000 Mbak Melani. Demikian Mbak Melani. Oke, kita bacakan dulu pesan WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Pak Ibrahim di Makassar yang menanyakan tentang kalau terjadi seperti kasus Taspen ya, banyak ahli waris yang mengaku bahwa berhak menerima tunjangan, tapi ternyata tidak berhak. Ini apakah dikembalikan juga dan bagaimana mekanismenya? Yang dana apa ini Mbak? Menurut Pak Ibrahim ini ada beberapa kasus dan memang ada kasus Taspen yang ternyata dia tidak berhak mendapatkan tunjangan. Mungkin yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau gimana? Apakah akan dikembalikan dan bagaimana mekanisme pengembaliannya? Terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau ada pembayaran ini ada kesalahan. Karena memang jangankan nama salah saja, salah. Contoh umpamanya Agus Salim ya. Kemudian ada yang Agus S. Dari Taspen ini kan dia cross check dulu ke Dukcapil, Dinas Pendidikan Pendudukan. Cek ini sesuai nggak? Nomor siri sama tapi nama nggak mungkin dibayarkan. Kalau ada pun yang disampaikan tadi bahwa ada pembayaran setelah di cross check ya dikembalikan, pasti dikembalikan. Tapi jarang terjadi karena ya apa yang saya sudah sampaikan tadi, jangankan selisih nama saja salah nanti di Dukcapil itu tidak berani dibayarkan. Demikian Mbak Melani. Iya. Baik, ini mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Ibrahim di Makassar. Kemudian yang lainnya silakan. Ini masih ada yang ingin ditanyakan. Ini ada Ibu Muslimah di Makassar juga. Untuk mengklaim tunjangan tadi atau harus mengajukan kelengkapan administrasi. Tadi sudah disebutkan ya kelengkapan administrasinya, ada KTP, ada yang paling penting itu surat keputusan apa tadi Pak yang veteran itu ya? Iya, yang veteran itu. Jadi selain KTP dan persyaratan lain ada fotokopi buku nikah dan seterusnya, itu harus yang paling utama adalah mencantumkan atau menghadirkan fotokopi dari surat keputusan
Tanda kehormatan tanda veteran. kehormatan veteran. Itu Ya, yang pertama. oke. Mudah-mudahan cukup jelas ini ya, Bu Muslimah. Kita terima penelpon berikut ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Sodin dari Jenek Bonto. Dengan Pak siapa, maaf? Dengan Mbak Sodin dari Jenek Bonto. Basodin. Baik, silakan Pak. Silakan Pak, Ya, pertanyaannya. Ya, saya bertanya di sini. Ada berapa jenis veteran menurut peraturan pemerintah 67 tahun 2014? Demikian, Mbak. Ada berapa jenis veteran ya? Iya, Baik, baik. Ditunggu jawabannya Pak ya. ya, Terima kasih Pak. ya. Makasih, Mbak. Baik. Tadi Pak Suardin atau Pak Sodin ya? Basoding. Basoding ya. Oke, Iya. ada berapa jenis veteran ini menurut Iya, Pak. pakai menurut peraturan tahun kayaknya anggota juga ini ya. Silakan Pak Terima kasih Agus. Mbak Melania, ini Iya. cukup dia mengikuti perkembangan ini. Iya. Untuk jenis-jenis veteran ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2014, jenis-jenis veteran ini ada 4 macam. Saya sudah jelaskan sebenarnya dari awal tadi. Iya. Pejuang kemerdekaan, PKRI. Ini warga Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara melakukan perjuangannya setelah kemerdekaan. Yeah. Setelah kemerdekaan dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Itu ada bicara. Itu PKRI. Kemudian yang kedua, veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah yang saya sudah jelaskan juga tadi. Trikora. Trikora itu dari tanggal 19 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963. Ya. Kemudian untuk Dwikora, pembebasan Kalimantan Utara itu, pembebasan Kalimantan Utara dan Sumatera sejak tanggal 3 Mei 1964 sampai dengan 11 Agustus 1966. Ya. Kemudian Seroja sudah saya jelaskan juga tadi di Timur Leste, Timur pada waktu tanggal 21 Mei Ya. 1975 sampai dengan 17 Juli 1976. Kemudian perdamaian sudah saya sampaikan juga tadi yang sejak tahun 1965. Ya. Kemudian veteran anugerah Republik Indonesia yang gugur dalam medan pertempuran yang sejak dulu itu. Oke. Dari Belanda pertama dan kedua. Demikian Mbak Melani. Oke. Ini mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Soding tadi ya. Baik, kita lanjut dulu dengan yang berikutnya. Ini selain veteran Republik Indonesia yang di ini kan administrasinya ya, ada juga komponen cadangan. Nah, tadi salah satu tugas pokok dan fungsinya nih di Babin Minfetcat ini Pak Agus ya, ada komponen cadangan. Ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan komponen cadangan ini, Pak Agus? Terima kasih Mbak Melani. Sudah saya jelaskan dari awal juga tadi. Memang kabak saya ada kabak Bincat, administrasi cadangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara disebut dalam bab 3 pasal 8 alinea 1 komponen cadangan terdiri warga negara, sumber daya alam dan sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi dan memperbesar dan memperkuat komponen utama TNI. Sekira demikian, Mbak. Oke, itu yang dimaksud dengan komponen cadangan ya, Komponen termasuk cadangan. dalam hal ini orangnya Pak ya? Ya, orangnya. Oke. Nah ini untuk komponen cadangan hak apa saja yang didapatkan setelah dilantik? Prosedurnya gimana Pak untuk jadi komponen cadangan? Komponen cadangan ini pertama saya jelaskan Mbak Belania. Ada melalui online. Kemudian ada juga melalui yang manual di kodim masing-masing. Nah, itu kodim masing-masing. Yang manual ini sudah mungkin melihat dari online itu kan persyaratan-persyaratannya dibawa ke kodim. Ya. Kalau yang online itu dia langsung lengkapi melalui
online. Oh. Sehingga nanti ada data yang sudah terpanggil memenuhi syarat akan dipanggil. Setelah terpanggil ada seleksi kesehatan. Kemudian lolos kesehatan, kemudian ada pemanggilan untuk melaksanakan apa sih namanya kalau yang di Laksarmil. Laksarmil kita kemarin Kodam 14 Hasanuddin ini ada kurang lebih 500 orang yang masuk. Itu usianya berapa, dari berapa, range-nya ada? Usia berapa ke berapa? Atau kalau usianya Mbak Melani ada 18 sampai 35 tahun. Oh ya, 18 sampai 35 dan 18 sampai 35. Bisa mendaftar lewat online, online ya. Online-nya di mana nih, Pak? Online-nya kan melalui langsung dari Kemenhan. Itu ada. Jadi dibukanya setiap tahun atau per bulan atau gimana? Kalau sekarang ini kan Menteri Pertahanan ini kan sudah 2 gelombang. Kemarin gelombang pertama itu kalau tidak salah di Kodam Jaya, wilayah Jawa kan. Kemudian yang gelombang kedua ini Kodam 14 Hasanuddin. Kemudian Kodam kita 500 orang. Kemudian Kodam 2 Sriwijaya. Kemudian Kodam Tanjung Pura. Jadi sekarang setelah pelantikan penutupan pendidikan di Rindam, langsung masuk naik pesawat diangkut ke kapal laut, langsung masuk sekarang masih ada di Batu Jajar, Kopassus. Ini biayanya dari? Sumber negara. Jadi mulai masuk sampai selesai pendidikan, biaya makan, operasional, kemudian ada uang tunjangan dan lain sebagainya dari negara. Demikian Mbak Mili. Oke. Kalau kita difasilitasi seperti itu bukan tugas yang ini ya, bukan tugas yang apa ringan ya. Itu apa konsekuensinya nanti setelah dibiayai sepenuh itu oleh negara? Konsekuensi menjadi komponen cadangan ini ya. Apa saja yang menjadi kewajibannya gitu setelah dia melewati proses yang panjang tadi, kemudian melewati pelatihan dasar militer, kemudian semuanya dalam proses itu dibiayai oleh negara, pasti ada konsekuensi nih ya. Apa yang harus dilakukan oleh komponen cadangan ini, kewajibannya kepada negara ini? Baik Mbak, terima kasih banyak ya. Ada berapa konsekuensi sesudah yang peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021. Masa pengadaan komponen cadangan dari unsur warga negara terdiri dari masa aktif ini. Ada masa aktif yaitu masa mengikuti pelatihan penyelenggaraan dan atau saat mobilisasi. Kemudian ada sedangkan masa tidak aktif merupakan masa pengabdian di mana komponen cadangan tidak sedang melaksanakan pelatihan penyegaran atau tidak sedang dimobilisasi. Ini ada berapa perkembangan dari itu. Dilihat dari masa tidak aktif komponen cadangan wajib sesuai dengan pasal 10, pasal 68 ayat 1. Pertama, megang teguh sumpah janji komponen cadangan. Kemudian menyimpan perlengkapan perorangan komponen cadangan di satuan. Kemudian menyimpan senjata dan perlengkapan ke dalam gudang senjata kesatuannya. Melaporkan keberadaan domisili setiap terjadi perubahan. Kemudian untuk dalam masa tidak aktif komponen cadangan dilarang sesuai dengan pasal 68 ayat 2. Menyalahgunakan perlengkapan perseorangan dan atribut komponen cadangan. Kemudian melakukan tindakan yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik komponen cadangan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan yang bertentangan dengan sumpah janji komponen cadangan. Demikian Mbak Melani. Pak Agus, yang dimaksud dengan dimobilisasi itu apa ya? Dimobilisasi berarti dikerahkan atau di? Iya, sama. Pengerahan kalau suatu waktu mungkin suatu waktu dibutuhkan, itu dikerahkan komponen cadangan ini. Demikian Mbak Melani. Baik, tapi dia dari unsur warga negara warga negara, baik itu dari masyarakat, kemudian LSM, dari media juga boleh ada, dari PNS juga ada. Tapi dia mendaftarkan diri secara sukarela ya? Sukarela, ya. Dan pelatihannya latsarnya tadi berapa? Kalau yang di Rindam itu 3 bulan. 3 bulan. Kemudian yang ini yang bersama 3 kodam di Batu Jajar selama 1 bulan. 1 bulan. Ya, demikian. Berarti izin nih sama instansinya masing-masing. Oke, sebentar kita lanjut lagi masih di siaran TNI Polri. Kita jeda dulu sejenak. Ada 2 pertanyaan yang masuk di pesan WhatsApp. Ada Pak Saparudin di Goa, kemudian juga ada Pak Stefanus dari Toraja ya.
Kita akan hadirkan pertanyaannya dan sekaligus tanggapan dari Pak Agus setelah yang satu ini. Ku punya langit, bintang, bulan, dan matahari. Aku pun punya hujan dan indahnya sang pelangi. Ku punya bumi, hutan, gunung, sawah, lautan, berjuta marga satwa dan berlimpah hasil bumi. Inilah Indonesiaku yang ku bangga dan ku cinta. Sabut khatulistiwa yang terindah di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, lain bahasa dan budaya, tetapi kita satu, merah putih, tanah air Indonesia. Kau dan aku bersaudara, saling cinta. Terima kasih Tuhan, kau dan aku Indonesia. Inilah Indonesiaku yang ku bangga dan ku cinta. Samudra khatulistiwa yang terindah di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, lain bahasa dan budaya, tetapi kita satu, merah putih, tanah air Indonesia. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami masih temani Anda di siaran TNI Polri Lintas Makassar sore edisi hari ini, hari Rabu 7 September 2022. Dan saya masih bersama dengan Pak Agus. Pak Agus, kita lanjut lagi dengan pertanyaan dari yang berkirim pesan WhatsApp ini ya. Ada Pak Stefanus dari Toraja, veteran itu tempat mendaftarnya di mana saja? Apakah ada instansi lain yang berwenang untuk menyelenggarakan pendaftaran calon veteran Republik Indonesia? Ada Pak Saparudin di Goa, masalah Komcat ya, atau komponen cadangan. Sudah 4 kali daftar TNI tapi belum ada rezeki untuk lolos. Makanya mau coba daftar Komcat karena saya lihat bajunya mirip-mirip tentara ya. Minimal mengobati hati karena tak bisa bergabung dengan TNI ya. Kemudian juga pertanyaannya ini, apa ada persyaratan khusus untuk gabung Komcat atau komponen cadangan? Terus apa Komcat ini bagian dari angkatan bersenjata atau program semi militer kayak di Korea Selatan? Ini terpengaruh drakor ini ya, drama Korea. Kemudian juga ada Pak Frans di Takalar. Apakah Komcat merupakan wajib militer atau militerisasi sipil? Nah, ini hampir sama pertanyaan dengan Pak Saparudin di Goa ya. Kita ke Pak Stefanus dulu, Pak Agus. Ya. Tempat mendaftarnya di mana nih, Pak Agus? Oh ya, makasih Mbak Melania. Ya. Kalau tempat pendaftaran ini pertama itu di TP2, tim penyaringan 2. Nah, di kantor administrasi veteran dan cadangan Kamimpet yang tadi yang saya sudah sampaikan di awal, ada 26 kantor Kamimpet saya. Ada di 26 kabupaten kota ya. Ada Kodim, ada pasti. Cuman yang Kodim baru ini yang Mamasa, kemudian Mamuju Utara sama Buton Utara itu belum ada karena Kodim baru. Kodim yang lama itu ada semuanya. Ada 26 kabupaten kota. Berarti yang di Kodim baru mendaftar ke Kodim lewat lama. Kodim yang lama. Kalau ya? yang di Mamasa itu di Polmas, kemudian yang di Pasangkayu itu di Mamuju, kemudian yang di Butor itu di Baubau, Kodim Baubau. Kemudian itu melibatkan ada juga dari pangkalan utama dari Angkatan Laut, Lantamal, kemudian Komando Operasi Udara,
termasuk dari kepolisian juga, termasuk juga Legiun Veteran kabupaten kota yang ada di sana, itu untuk TP2-nya. Kalau setelah masuk itu baru sudah lulus berkas di situ masuk ke TP1. TP1 itu ya Kakak Mimpet, Kababin, Kababin, kemudian LVRI yang ada di sini, yang diketuai oleh Pak Yakob Pakilarang, itu kolonel. Kemudian Dinas Perawatan Personil Angkatan Laut, kemudian Dinas Perawatan Personil Angkatan Udara, Biro Perawatan Personil, termasuk juga mungkin kita undang Taspen juga ya, sama Dukcapil. Demikian Mbak Melani. Oke, berarti memang ada instansi ada, lain ya. ya. Setelah lolos dari TP1 ini baru kita kirim ke untuk TP pusat. Yang seperti yang saya sampaikan tadi di TW2 dilaksanakan di Bali. Ini nanti TW3 ada undangan lagi nanti nih TW3. Nggak tahu di daerah mana. Kami menunggu dari Kemhan. Demikian Mbak Melani. Oke, jadi prosesnya memang panjang ya. Tidak segampang itu mengklaim untuk menjadi veteran ya. Iya. Baik. Kemudian Pak Saparudin di Goa ini tentang komponen cadangan. Apa ada persyaratan khusus untuk gabung komponen cadangan, karena beliau ini tertarik ya karena bajunya mirip-mirip tentara katanya. Kemudian apakah Komcat ini bagian dari angkatan bersenjata atau program semi militer seperti di Korea Selatan? Oh ya, terima kasih. Oke, Komcat ini sebenarnya merupakan wajib militer ya, wajib militer. Karena anggota Komcat mendaftar dengan sukarela. Anggota sukarela. Kemudian kewajiban pada saat mereka dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi panggilan melaksanakan Latsarmil yang saya sampaikan tadi 3 bulan itu di Rindam Pakato. Kemudian melaksanakan latihan penyegaran dan mobilisasi dan demobilisasi. Untuk pakaian-pakaiannya tidak ada masalah itu kan pakaian dari Korea apa dan sama aja kan. Ya. Tapi kalau dilihat kalau di Korea Selatan itu kan pas usia sekian belas tahun itu wajib ya, nggak bisa lolos ya, mau profesinya artis kayak apa kayak wajib ikut. Tapi kalau kita di sini mendaftar secara sukarela ya? Sukarela Mbak Melania, nggak ada. Kan udah disampaikan tadi, sudah disampaikan ada melalui online, kemudian secara manual di Kodim. Kemudian kita ada himbauan juga dari Kodim ke instansi-instansi, kemudian apakah lurah, camat dan lain sebagainya, karena ada masyarakat biasa, ada PNS, kemudian LSM, termasuk wartawan juga mungkin ada Mbak Melani. Kemudian itu dibukanya dalam setahun ada kekerapannya mungkin per 3 bulan, per berapa bulan gitu, atau untuk sekarang ini kan baru 2 gelombang ya, 2 gelombang. Yang saya sudah sampaikan tadi, gelombang pertama kemarin di daerah Jawa kan, Kodam Jaya. Kemudian Kodam di Ponorogo kan tidak salah ya, sama Kodam 3 Siliwangi. Kemudian berlanjut lagi gelombang kedua kemarin, Kodam 14 Hasanuddin, Kodam 2 Sriwijaya dan Kodam Tanjung Pura. Kemungkinan nanti berlanjut lagi karena memang Menteri Pertahanan kita ini kan bagaimana harus sekian, ada target mungkin beliau ada sekian komponen cadangan. Apabila suatu waktu dibutuhkan, demikian Mbak Melani. Oke, saya masih punya pertanyaan sih, tapi sebentar kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Melani. Ya, dari mana ini Pak? Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang, silakan Pak Abdullah. Sampai umur berapa, batas umur berapa tahun itu untuk mendaftarkan itu veteran itu? Yang veteran atau komponen cadangan nih Pak? Veteran. Veteran ya. Umur sampai berapa batas umur? Oke. Baik, itu saja Pak ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai batas umur berapa, silakan Pak Agus. Makasih Mbak Melani. Kalau veteran ini kan saya awal dulu perdamaian. Kalau perdamaian ini kan udah jelas pasukan negara mengirim pasukan perdamaian PBB. Itu dari Prada sampai dengan pangkat tertinggi itu ada, dan tidak dilihat dari umurnya. Kalau yang PKRI ini otomatis karena berjuang dari tahun 45 sampai 49. Dari umur itu dia sudah 14 tahun umurnya waktu itu. Jadi kalau dilihat dia lahir 46 aja, 46 aja dari 14 tahun. Berarti sekarang sudah ada hampir 90 tahun. Ya kan udah itu PKRI ya. PKRI. Kalau dia lahir umpamanya 49 paling tidak dia cuma berjuang 6 bulan. 6 bulan, dan sekarang kalau dia umur 14 tahun dan 49 berarti sudah 87 tahun.
Saya kira kan sudah, tapi masih ada Mbak Melani, masih ada. Karena contoh kemarin di Bali kita sidang itu, Tahorpet itu masih banyak yang lolos. Dan memang negara, Terbukti, ya? kalau memang dia betul-betul lolos administrasi, ya, dinyatakan veteran, setelah itu keluar yang saya sampaikan tadi, Dahor, Tupek dan lain sebagainya. Demikian Mbak. Oke, jadi memang kalau bukti-buktinya ada ya bisa mengajukan ya. Bisa mengajukan. Oke. Dan tugas utama saya karena itu, saya merasa bangga sebagai Kababin Pecat bisa mewadahi sebagai amal ibadah orang yang tidak pernah dapat tunjangan diurus dapat karena hak-haknya. Itu kan betul. Sebagai dunia akhirat buat saya, menurut saya. Betul. Demikian Mbak Melani. Kadang-kadang miris juga ya kalau melihat kenyataan bahwa ya mungkin hanya beberapa orang yang tahu bahwa dia berjuang tapi tidak ada pengakuan dari negara karena bukti-bukti yang kurang mungkin atau bermacam-macam ya. Tapi sekali lagi ini tidak ada salahnya mengajukan, nanti dilihat kalau ada semuanya lengkap dan bisa terakomodir, tentunya hak-haknya akan diberikan. Hak diberikan, ya. Baik, Pak Agus, kita berada di penghujung kebersamaan kita ini sebenarnya sangat menarik. Saya tertariknya sama Komcat tadi ya. Kenapa nggak sekalian kayak Korea Selatan ya, diwajibkan umur berapa ya, 18 atau 19 tahun itu harus masuk wajib militer. Tapi nantilah kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak Agus penutup? Dari saya. Harapan saya bahwa namanya pejuang, siapapun yang namanya kita menghargai perjuangan, sehingga kalau dia betul-betul berjuang, negara sudah memberikan hak-hak yang sampai disampaikan tadi, hak dari Dahor, dana kehormatan, dana veteran, kemudian dimakamkan di TMP. Silakan dari masyarakat, memang kalau memang ada keluarganya, harapan saya silakan diajukan ke saya atau melalui Kamin Kabupaten Kota. Setelah itu saya lanjutkan ke saya untuk ke tingkat pusat kalau memang dia betul-betul anggota veteran. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Agus waktunya di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya Melani Ahmad juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita akan jumpa lagi pada siaran TNI Polri Rabu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini